Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada setiap kita. Hingga pagi ini kita telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya, hati dan pikiran kita akan dipersiapkan dengan memuji Tuhan sebuah lagu. Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, dengan tema Hina Jadi Mulia. Adapun ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan ayat 50. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberi kesempatan pada setiap kami untuk saat teduh bersama dengan berkat dan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 50. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan apa yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi.
Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu lalu saya mendapatkan hadiah tempat lampu yang dibuat dari kertas koran yang tidak terpakai. Diolah secara kreatif, menjadikan benda itu sangat bernilai. Cerita ini mengingatkan pada kita, jika kertas koran yang tak terpakai diolah dengan baik, demikian pula dengan manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena dosa, manusia berada dalam kondisi yang amat hina. Tetapi Tuhan mengangkat hidup manusia ciptaannya, sehingga kembali berharga di matanya. Apabila waktunya telah tiba, maka tubuh kemuliaan di surga. Bapak Ibu Saudara, penjelasan Rasul Paulus dalam bagian ini dilatar belakangi adanya orang-orang di Korintus yang menolak kebangkitan. Mereka telah dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang beranggapan bahwa tubuh ini jahat, sehingga kematian merupakan hal yang sangat dinantikan, sebab jiwa mereka akan terpisah dari tubuh. Bagi mereka, mengimani kebangkitan Kristus merupakan kebodohan. Paulus tidak ingin pemikiran tersebut mempengaruhi kehidupan orang Kristen di Korintus. Ia memberikan teguran yang keras pada orang-orang yang tidak mengerti tentang kebangkitan tubuh. Paulus menggunakan metafora tentang tanaman yang harus mati dahulu supaya bisa tumbuh dan hidup. Selanjutnya, tubuh duniawi, tubuh surgawi, matahari, bulan, bintang-bintang mempunyai kemuliaan masing-masing. Dapat kita baca pada ayat 38 sampai dengan 39. Rasul Paulus membandingkan tubuh duniawi atau jasmani dan tubuh surgawi dengan berkata, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Dapat kita baca pada ayat 42 sampai dengan 44. Singkatnya, tubuh jasmani ini hanya terbatas di bumi saja dan tidak luput dari kematian. Tetapi setiap anak Tuhan mengimani bahwa tubuh yang tidak sempurna dan hina ini akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Meskipun tubuh jasmani kan merosot, tetapi tubuh rohani akan terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan kualitas hidup yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan bersama. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa takut apabila diperhadapkan dengan kematian?
Bagi orang yang sudah ditebus secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus, kita perlu mengimani bahwa tubuh kita adalah milik Kristus Yesus. Kita perlu mengupayakan apa yang baik untuk memelihara kehidupan yang saat ini Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat meresponi Tuhan pagi hari ini dengan mengambil tekad atau bertindak. Kita akan selalu terus-menerus mengupayakan kualitas hidup terbaik melalui setiap hal, bakat ataupun kemampuan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah melayakkan kami. Berikanlah ketulusan hati pada setiap kami, agar kami dapat mempersembahkan kualitas hidup terbaik sebagai orang beriman. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.